Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Allah apabila lam pertama menunjukkan kepemilikan dengan dihilangkannya huruf alif, nama Allah menjadi lillah, milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan jika kalian melahirkan apa yang di dalam jiwamu atau menyembunyikannya, niscaya Allah membuat perhitungan dengan kalian tentang itu. Kemudian firman yang lain, kul liman ma fis samawati wal ard kullillah kataba ala nafsihir rahmah. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah, Dia telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Pada ayat-ayat di atas dan ayat-ayat serupa terdapat isyarat dan petunjuk tentang lam dengan makna kepemilikan. Lam ini juga merupakan lamnya lauh, lembaran akal dan pemahaman bagi orang yang Allah lapangkan dadanya, serta Allah anugerahi hati, jiwa, dan cahaya ma'rifatnya dengan cahaya keyakinan guna dapat menyaksikannya. Di samping itu, ia juga merupakan lembaran kenabian dan kerasulan, karena luas dan lapangnya dada, tersinarinya dada dengan ma'rifat rahasia wahyu, serta terisinya dada dengan hikmah dan hukum yang dikandung wahyu. Lam yang kedua dari kalimah Allah menunjukkan kepemilikan. Sesudah lam pertama tadi dihilangkan, juga lam yang kedua nama Allah menjadi lahu, miliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulku la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Yang berbuat demikian adalah Allah, Tuhan kalian, miliknya lah kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kalian dapat dipalingkan? Kemudian lagi firman Allah, wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi serta segala di antara keduanya. Di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Pada ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat serupa terdapat isyarat dan petunjuk tentang lam yang kedua pada kalimah Allah dengan makna kepemilikan. Dia adalah raja sekaligus pemilik, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, berikut segala sesuatu di antara keduanya, baik di atas maupun di bawah. Seorang penyair menggubah, rahasia alif mengalir dengan menyatu pada lam. Carilah ia dan jangan lihat bentuk luarnya. Rahasia ma'rifat terkumpul pada kedua lam, seperti mentari yang terbit dan fajar di waktu sahur. Lam memberikan bahwa seluruh makhluk tak diragukan dan sudah pasti berasal dari alif. Telusurilah rangkuman hikmah pada lam.
pahamilah maknanya. Jika engkau berakal, pasti kau temukan hakikat yang tersembunyi. Kekayaan besar yang tak terlihat seluruh manusia. Huruf H menunjukkan keberadaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaannya serta ilmu, kehendak, kekuasaan, kerajaan dan kepemilikannya yang meliputi segala sesuatu. Huruf ini berasal dari haknya haibat al-baha, kehebatan, keagungannya, dan kebesaran ketuhanannya. Setelah alif dan kedua lam dalam nama Allah dihilangkan, maka tersisalah hu, dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku bertobat. Kemudian lagi, innama huwa illahu wahid, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian lagi, kul huwallahu ahad, katakanlah Dia Allah Esa. Pada ayat-ayat di atas dan ayat-ayat serupa terdapat isyarat dan petunjuk tentang hak dari kalimat Allah yang terakhir, dari huruf Allah yang terakhir, yang menunjukkan keesaan dan ketunggalan ketuhanan, serta tentang menurut para pengutama lahiriah nama yang terkandung dalam kata ganti sebagaimana diterangkan oleh kata-kata sesudahnya, karena menurut mereka kata ganti membutuhkan penyerta untuk dapat bermakna sempurna. Adapun menurut para ahli hakikat, kata ganti tidak memerlukan pernyataan nama karena kata ganti justru merupakan ism al-ma'rifah yang paling sempurna kema'rifatannya, kata-kata yang paling dikenal, karena pada hakikatnya pengetahuan tentangnya sudah tertanam dalam hati sebagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Ketika huwa, dia disebut, yang tertanam dalam hati hanyalah ingatan tentang Tuhan. Karena itu tidak diperlukan lagi penjelasan tentangnya. Ini karena kokohnya ma'rifat mereka, luasnya pengetahuan mereka, kuatnya pemahaman mereka, sempurnanya kedekatan mereka. Hati mereka bening, dikuasainya jiwa mereka oleh ingatan akan Tuhan, dan tenggelam mereka dalam pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berzikir huwa terdiri dari dua huruf, ha dan waw. Huruf ha keluar dari pangkal kerongkongan, sedangkan waw keluar dari bibir. Dengan demikian, kata ini adalah gabungan antara awal dan akhir, titik, artikulasi. Ini mengandung petunjuk tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang selalu ada dan tak pernah tiada, serta mengingatkan bahwa segala sesuatu berawal darinya dan berakhir kepadanya. Adapun dia sendiri tidak bermula. Ha adalah huruf kerongkongan, bukan huruf anak lidah atau bibir. Huwa juga merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama sekaligus yang terakhir. Dengannya nama Allah sempurna menjadi 100. Ia tersembunyi dalam hak yang tertulis dalam nama Allah. Dengannya penyebutan Allah menjadi sempurna. Awal nama Allah adalah alif dan akhirnya adalah ha. Dengannya nama itu menjadi sempurna dan jelas. Dengannya pula doa dan zikir dimulai. Ia adalah awal dan akhir Asmaul Husna. Pembukanya adalah Ya Allah dan penutupnya adalah Ya Huwa. Inilah nama pertama dan terakhir Allah memulai dan menutup dengannya. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Dialah yang pertama dan yang terakhir, yang tampak dan yang tersembunyi.
wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Baginya lah segala puji di dunia dan akhirat. Dihikayatkan bahwa sebagian kaum Arab berdoa dan meminta kepada Allah. Dengannya mereka mengucap, Ya huwa, ya huwa, wahai yang tidak mengetahui Dia kecuali Dia, aku mohon kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.